Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Dwi Anggraini, dan rekan-rekan saya yaitu Della Zati Sapitri, Natasha Grace Evelyn, Niputu Widiawati, dan Marina. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari Bapak Rusmianto, mata kuliah akuntansi pertanian. Di sini kami akan membahas terkait perusahaan PT Sampurna Agro, kemudian PT Bentul Internasional Investama. Mungkin untuk soal nomor 2 akan disampaikan oleh rekan saya kepada Natasha Grace Evelyn, disilakan. Dua, dalam bidang apakah perusahaan ini bergerak? Yang pertama ada PT Sampurna Agro Tbk. Dia bergerak dalam bidang usaha perkebunan, kelapa sawit, dan karet, pabrik minyak kelapa sawit, pabrik minyak inti sawit, produk benih kelapa sawit, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dalam kurung sagu, kehutanan, dan lainnya. Kedua, PT Bentoel Internasional Investama Tbk. PT Bentoel Internasional Investama Tbk adalah perusahaan tembakau yang bergerak di bidang manufaktur, pemasaran, dan penjualan cerutu, rokok, dan produk terkait lainnya yang terbuat dari tembakau. Baik, untuk soal nomor 3 akan disampaikan oleh Niputu Widiawati. Kepada Niputu, disilakan. Analisislah ciri yang dalam lapangan perusahaan pertanian. Laporan apa dan bagaimanakah penempatannya? Yang pertama itu ada PT Sampurna Agro Tbk. Ciri khusus terletak pada posisi keuangan dan penekannya berada pada persediaan lancar dengan akun aset biologis lancar dan tanaman perkebunan dengan nama akun tanaman perkebunan menghasilkan, tanaman perkebunan belum menghasilkan, dan perkebunan pasma. Kemudian untuk nomor 4 akan disampaikan oleh Marina. Baik, nomor 4. Bagaimanakah kebijakan akuntansi terhadap aktivitas keuangan yang merupakan ciri khusus sebagai perusahaan pertanian PT Sampurna Agro Tbk? Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang mencangkup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan-peraturan serta pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan. Laporan arus kas konsolidasi yang disajikan dengan menggunakan metode penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dalam dan dibulatkan menjadi jutaan rupiah. Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh grup adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada catatan 2B di bawah ini.
Baik, selanjutnya untuk nomor 5 akan disampaikan oleh Della Zati Sapitri. Oke, nomor 5, bagaimanakah pula pengungkapan rincian saldonya? Jadi, aset keuangan pengakuan dan pengukuran awal pada pengakuan awal, grup pengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah dengan biaya transaksi. Dalam hal ini, aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, akan tetapi diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai dengan PSAK 72 agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan, diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari pokok belum dilunasi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi atau instrumen utang. Yang kedua, aset keuangan pada NWPKL dengan pendauran laba dan rugi kumulatif instrumen utang. Yang ketiga, aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan instrumen ekuitas. Yang keempat, NWLR Group mengukur aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi. Keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diuji untuk penurunan nilai. Laba dan rugi diakui pada laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya. Aset keuangan grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk piutang usaha dan lain-lain dan piutang plasma. Laba dan rugi atas aset keuangan ini tidak pernah didaur ke laba rugi, dan aset keuangan ini tidak diuji untuk penurunan nilai. Dividen diakui sebagai penghasilan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak pembayaran telah ditetapkan. Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Aset keuangan yang ditetapkan pada pengakuan awal pada nilai wajar melalui laba rugi atau aset keuangan yang wajib diukur pada nilai wajar. Pengakuan awal jika aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar neto diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Dividen atas investasi ekuitas tercatat juga diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak pembayaran telah ditetapkan. Penghentian pengakuan aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir. Baik, selanjutnya untuk nomor 6 akan disampaikan oleh saya sendiri. Jika saudara adalah investor, kemudian menghadapi pilihan investasi, perusahaan mana yang saudara akan pilih, kemudian mengapa? PT Sampurna Agro Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Perusahaan Sampurna Agro Tbk ini memiliki keuntungan yang lebih besar daripada PT Bentul Internasional Investama. Itu
kami lihat dari segi pendapatan di laporan keuangan laba rugi, kemudian dalam laporan neraca, baik aset dan ekuitas, akan tetapi liabilitas PT Sampurna Agro Tbk menurun. Pada tahun 2021 itu sebesar Rp5.154.666. Kemudian pada tahun 2022 sebesar Rp5.013.127. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.